Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya masih ingin berbagi tentang benih-benih yang saya tanam. Ketika saya menanam, menyebarkan, menyemai benih-benih itu, saya menyiapkan tempat persemaian. Dan kemudian menaburkan benih itu, menyiraminya, dan juga memberi pupuk. Intinya memelihara benih-benih itu supaya tumbuh. Tetapi yang membuat pertumbuhan memang bukan saya cuma menyiram, memberi pupuk, dan kemudian merawat, membersihkan kalau ada yang kotor. Dan kemudian ketika kita memelihara, ternyata kita nanti juga dipelihara. Kalau saya memelihara pohon pare, nanti saya dipelihara oleh pohon pare itu dengan diberi buah pare untuk saya makan. Nah, kalau saya nanti memelihara kambing, kambing itu memelihara saya dengan memberi susunya atau juga dengan memberi dagingnya atau memberi pupuk. Intinya kalau kita memelihara pasti dipelihara. Maka hidup itu sebetulnya memelihara relasi. Kita pasti juga dipelihara oleh relasi itu sendiri. Memelihara kasih persaudaraan. Kita pasti akan dipelihara oleh kasih persaudaraan itu. Yang menarik adalah Tuhan memelihara kita. Maka jangan khawatir. Kalau ada kekhawatiran, kegelisahan, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memelihara kita. Dan kalau Tuhan memelihara kita aman. Apalagi kalau kita sadar dan mengalami. Meyakini dan mengalami bahwa Allah yang maha kuasa, maha besar itu adalah Bapa kita. Selesai. Kalau Bapak kita presiden aja aman kok kita. Apalagi Bapak kita itu Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi, mempunyai segala-galanya. Namun, kalau kita menghayati kasih Allah itu, Allah adalah Bapa, ternyata Allah tidak memberikan segala-galanya kepada kita. Memberikan yang secukupnya saja. Karena yang paling penting kemudian bukan hanya saya. Saya menjadi penting ketika saya membagikan hidup saya kepada orang lain. Maka bukan hanya kebutuhan saya yang dipenuhi oleh Bapa. Yang dipenuhi adalah secukupnya saja. Karena kadang-kadang kalau berlebihan malah membuat kita jatuh dalam dosa. Maka Tuhan dengan segala kebijaksanaannya memberikan secukupnya apa yang kita butuhkan. Tentu sikap kita yang lebih penting adalah menerima dengan penuh syukur dan percaya bahwa itu cukup. Dan itu yang terbaik. Lalu kemudian hidup itu menjadi menakjubkan. Penuh damai sejahtera, penuh syukur dan penuh sukacita. Tidak banyak khawatir. Persoalan tetap ada. Masalah tetap ada. Tetapi di belakang itu saya yakin bahwa Allah adalah Bapa yang baik, yang mengerti apa yang saya butuhkan. Dan karena itu saya berani menghadapi persoalan dengan lebih tenang, lebih sabar, dan lebih penuh pengharapan. Sekaligus sadar bahwa sebagai anak Allah, saya mampu mengatasi persoalan-persoalan yang memang sifatnya terbatas. Semua persoalan kita itu terbatas dan pasti akan berlalu. Tetapi sebagai anak Allah, anak Bapa, ya selamanya. Sekali anak tetap anak, tidak akan pernah berubah-ubah. Seperti Anda sendiri kepada anak-anak Anda. Anak baik ya anak Anda, tidak baik ya tetap. Tidak berubah relasinya karena prestasi, tidak. Sama dengan Bapa kita di surga.
Maka sebetulnya yang paling penting adalah menerima, mengimani, dan kemudian mensyukuri. Dan kemudian hidup atas dasar relasi kita dengan Allah sebagai Bapa. Nah, di situ kedamaian kita sungguh-sungguh bersumber. Kedamaian yang sejati. Kedamaian yang tidak disebabkan oleh hal-hal duniawi. Tetapi berdasarkan keyakinan. Bukan hanya keyakinan, tetapi juga relasi. Bukan hanya yakin, tetapi juga real mempunyai relasi Allah sebagai Bapa kita. Sehingga bertindak, mengambil keputusan dengan latar belakang Bapa sebagai Allah kita. Karena itu kita juga perlu bertanya, apakah keputusan kita, pilihan kita berkenan kepada Allah Bapa kita. Kalau tidak, tinggalkan saja. Dan tidak usah khawatir. Bapa akan mencukupi dan akan memenuhi dan membimbing mana yang sungguh-sungguh berguna bagi kita dan banyak orang. Kita juga perlu berpikir bahwa yang menjadi pertimbangan kita bukan hanya kepentingan kita sendiri, tetapi juga kepentingan Bapa dan kepentingan saudara-saudara sebapa. Karena itu kita juga mesti bertindak secara nyata atas dasar relasi dengan Allah sebagai Bapa. Atas dasar relasi. Bukan hanya atas dasar pengertian. Saya mengerti bahwa Allah adalah Bapa kita. Mengerti saja ya tidak cukup. Saya mengerti di Korea Utara itu ada presidennya. Ngerti, tapi nggak ada relasinya. Bukan itu yang dimaksud. Bukan hanya mengerti tetapi juga sungguh-sungguh berelasi. Dan relasi itulah yang menjadi dasar kehidupan kita. Tentu kehidupan yang berdasarkan relasi yang baik kepada Allah sebagai Bapa, hidup yang lebih tenang, lebih penuh syukur, dan lebih menghasilkan buah. Kita tidak perlu banyak khawatir, apalagi tentang masa depan, tidak usah. Karena masa depan kita, seluruh hidup kita ada di tangan Allah yang adalah Bapa kita. Yang pasti akan memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Kita saja tahu memberi yang terbaik untuk anak kita. Apalagi Allah, Bapa kita yang maha baik itu. Maka yang paling penting kita adalah membangun relasi yang akrab dan terus-menerus, mensyukuri dan menikmatinya. Dan kemudian menjalani kehidupan atas dasar relasi itu. Maka pasti kita bukan hanya hidup penuh syukur dan sukacita, tetapi kita juga bisa menjadi berkat bagi semesta. Semoga semua makhluk berbahagia. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.